Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fatmida, NIM 530201-890. Saya mahasiswi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak Farid Hasan, STHI MHum. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu tokoh pemikiran modern dalam Islam, yaitu Abid Al-Jabiri. Mengenai biografi beliau, pokok pemikiran serta implementasi pemikiran beliau dalam konteks keindonesiaan. Yang pertama yaitu akan dibahas mengenai biografi Muhammad Abid Al-Jabiri. Beliau merupakan seorang filosof Maroko yang lahir pada tahun 1936 di kota Fez, Maroko Tenggara. Dari keluarga ibunya, ia adalah keturunan dari Sayyid Abid Al-Jabar Al-Fajiji, yaitu seorang ulama besar yang memiliki beberapa karya. Dan manuskripnya masih tersimpan di perpustakaan pribadi salah seorang orientalis Prancis. Sedangkan dari keluarga bapaknya mengalir darah nasionalis yang banyak kontribusinya terhadap perjuangan gerakan kemerdekaan Maroko. Ia memperoleh pendidikan pertamanya yaitu di kampung halamannya sendiri dengan pendidikan tradisional yang diadakan di Masjid As-Suhan Al-Hajj Muhammad Farad sambil menyelesaikan pendidikan dasar formalnya yaitu sekolah agama dan sempat merasakan pendidikan di sekolah dasar Perancis selama 2 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan ke cabang sekolah swasta nasionalis yang didirikan oleh Al-Hajj Muhammad bin Faraj dan tokoh gerakan kemerdekaan lain yang ada di Fez. Ia menyelesaikan studinya di sekolah tersebut pada tahun 1949. Pendidikan menengahnya ia tempuh dari 1951 sampai 1953 di Casablanca dan memperoleh gelar diploma Arabic High School-nya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan setelah Maroko merdeka. Dan pada tahun 1959, Al-Jabiri memulai studi filsafatnya yaitu di Universitas Damaskus Syria. Tetapi 1 tahun kemudian ia masuk ke Universitas Rabat yang baru didirikan pada tahun 1967. Kemudian pada tahun tersebut ia menyelesaikan S2-nya. Pada tahun yang sama, ia mulai mengajar filsafat di Universitas Muhammad Al-Hamis, yaitu di Rabat. Sambil menjadi dosen filsafat, ia melanjutkan studi S3-nya di universitas yang sama pada tahun 1970. Semenjak bergelut dalam bidang studi ilmiah, yaitu ketika pertama kali menjadi dosen, Al-Jabiri menunjukkan dirinya sebagai seorang tokoh ilmuwan yang produktif dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni dengan menerbitkan 2 jilid buku tentang epistemologi. Pada masa-masa itu, ia masih terlibat dalam aktivitas politik dan pada tahun 1975 ia menjadi salah seorang anggota biro politik dan bahkan menjadi salah seorang penggagas dan pendirinya USIF. Baru kemudian pada awal tahun 80-an ia meninggalkan semua aktivitas politiknya dan mencurahkan semua perhatiannya. Baik, yang selanjutnya yaitu akan saya bahas mengenai pokok pemikiran Abid Al-Jabiri dan konteks pemikiran beliau dalam konteks keindonesiaan seperti itu. Al-Jabiri adalah pemikir Islam kontemporer yang mampu memberikan nuansa nalar kritis terhadap perkembangan tradisi dan modernitas. Nah, persoalan tradisi dan modernitas sendiri ini keduanya saling mempertahankan identitas dan ideologinya, sehingga perkembangan Islam dalam dunia Arab itu mengalami ambiguitas. Nah, di dalam dunia Islam sebenarnya kaya tradisi sebagaimana masyarakat Arab akan karya modernitasnya. Kalau dilihat dari pengertiannya, tradisi sendiri merupakan sesuatu yang lahir dari masa lalu, baik masa lalu kita atau masa lalu orang lain. Yang masa lalu itu bisa jauh dan dekat, yang ada dalam ruang dan waktu. Sedangkan tradisi sendiri
yaitu sebuah produk sejarah tertentu yang berasal dari masa lalu dan dipisahkan dari masa sekarang oleh jarak waktu tertentu. Nah, produk itu lahir dari peradaban masa lalu yang dominan sehingga ia menjadi masalah yang diwarisi, sekaligus masalah penerima yang hadir dalam berbagai tingkatan. Sementara modernitas sendiri adalah setiap sesuatu yang hadir dalam kekinian tradisi barat dan hadir menyertai kekinian kita. Nah, pembahasan mengenai epistemologi nalar kritis Al-Jabiri ini merupakan pokok pemikirannya. Kalau menurut saya, ini merupakan tema yang menarik untuk dibahas karena epistemologi sendiri itu merupakan basis utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya di Indonesia. Nah, sistem dan pemahaman yang digunakan itu sangat menentukan produk dari sebuah pengetahuan. Karena itu, problem rusaknya pemikiran, kerancauan, dan keraguan dalam memahami pengetahuan yang dialami oleh manusia umumnya itu akibat dari kekeliruan epistemologi. Jadi menurut saya itu tema ini sangat menarik kalau dibahas. Dalam pemikiran kontemporer, sebagian cendekiawan menganggap serius untuk mengkaji epistemologi terhadap hasanah keilmuan Islam. Mengapa? Karena dengan mengkaji epistemologi, maka akan ditemukan akar dan bangunan pemikiran yang dimilikinya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.